Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali kali ini dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 16 Oktober 2022. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Ya pemirsa, tentunya serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Bersama Slianti Risni, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini mengenai acara MTQ Nasional yang ke-29 yang sedang meriah berlangsung di Kalimantan Selatan. Dan pemirsa, Gubernur Kalsel Sabiri Nur didampingi oleh Bupati Banjar Saidi Mansur melepas pawai ta'aruf MTQ Nasional ke-29 di Taman Cahaya Bumi Selamat Martapura. Sementara itu, salah satu peserta pawai ta'aruf asal Kalimantan Tengah mengaku terkesan dengan sambutan ribuan masyarakat yang menyaksikan kegiatan pawai tersebut. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pawai ta'aruf ini diikuti 27 kabilah dari 34 provinsi di Indonesia, serta perwakilan kabupaten kota se-Kalsel, ditambah berbagai lembaga organisasi yang turut serta memeriahkan pelaksanaan MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Antusias warga Martapura, Kabupaten Banjar dan sekitarnya tampak jelas menyaksikan dan meramaikan pawai ta'aruf dengan berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan dan mengibarkan bendera merah putih. Rute yang ditempuh dari depan kantor Bupati Banjar melewati PSBM Pajar Harapan, Provinsi Kalsel, batas kota Banjarbaru, bundaran Simpang Tugu Pancasila Banjarbaru, dan kembali ke depan halaman kantor Bupati Banjar. Gubernur Sabiri Nur menyebut pawai ta'aruf merefleksikan Kalsel benar-benar telah siap menyelenggarakan MTQ Nasional yang digelar di 3 daerah, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, sekaligus merefleksikan hablum minan nas. Pemanbirin berharap masyarakat Banua, luar daerah, kafilah, dan panitia bersama-sama mendukung suksesnya MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Yang ke-29 yang dilaksanakan di Banua kita tercinta Kalimantan Selatan, tentu masyarakat kita sangat antusias menyambutnya karena masyarakat kita memang masyarakat yang religi, dan kita berterima kasih Banua kita yang tercinta ini kedatangan para pecinta-pecinta Al-Quran dari seluruh Nusantara di Republik ini, dan kita berharap tentunya semua masyarakat kita dan baik panitia maupun tamu dari luar kita sama-sama menyukseskan. Semuanya adalah demi syiar Islam dan tentunya semuanya kita dalam rangka mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran terus bersinar memberikan penerangan hati buat setiap insan, khususnya kaum muslimin di seluruh Kalimantan Selatan, Indonesia dan bahkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menyatakan tim juri pawai ta'aruf berasal dari pusat 3 orang dan dari daerah 2 orang, sehingga diharapkan menghasilkan penilaian yang terbaik. Dari masing-masing provinsi akan kita berikan uang pembinaan, piagam penghargaan, dan juga trofi nantinya. Untuk 1, 2, 3. Untuk pawai ta'aruf ini apa? Iya. Juri kita ambil dari pusat itu ada 3 orang, kemudian dari daerah 2 orang, jadi ada 5 orang juri, sehingga nantinya harapan kita penilaian dari juri adalah yang terbaik nantinya. Indikator yang dinilai apa aja, Pak? Ada beberapa, pertama dari sisi budaya, keagamaan sebagainya, kemudian estetika sebagainya, sehingga dan juga ukuran. Jadi kan ada ukuran sudah ditentukan, kita berikan juknisnya, sudah kita sebarkan. Hasil pawai ta'aruf, juara pertama Kalimantan Tengah, juara kedua Jawa Barat, juara ketiga Banten, sementara harapan 1, 2, dan 3 ditempati Jambi, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pawai ta'aruf MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 sukses digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Puluhan kendaraan hias dari 27 provinsi dan perwakilan dari kabupaten kota se-Kalsel serta lembaga organisasi kemasyarakatan turut meramaikan event tersebut. Ramainya antusias masyarakat menyaksikan pawai ta'aruf ini disambut gembira salah satu duta
atau perwakilan pawai ta'aruf dari Kalimantan Tengah, Rory Agustina Putri. Menurutnya masyarakat Kalsel sangat bersemangat menyambut para kapilah lewat pawai ta'aruf, baik dari kalangan dewasa hingga anak sekolah. Masyarakat Kabupaten Banjar sangat ramai sekali Mas, dari yang start sampai ke jembatan itu sangat ramai banget. Banyak anak kecil juga yang nonton, anak kecil yang masih TK, pokoknya ramai banget deh. Ini dari perwakilan mana? Dari Kalimantan Tengah. Kapilah Kalimantan Tengah pada pawai ta'aruf kali ini diwakili Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil menjadi juara pertama dengan menampilkan mobil hias mengusung tema khas Kalimantan Tengah seperti banama atau perahu, burung tinggang, dan rumah betang dengan nuansa Islami sesuai tema yang diusung, melambangkan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kearifan lokal, hingga semangat pantang menyerah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Nah, kali ini memeriahkan kegiatan MTQ Nasional beragam produk hasil hutan non-kayu dipamerkan oleh Dinas Kehutanan Kalsel dalam Kalsel Expo 2022 di ruang terbuka hijau Ratu Jaleha, Martapura. Hasil hutan non-kayu ini berasal dari 9 kesatuan pengelola hutan dan 1 tahura Sultan Adam di bawah naungan Dinas Kehutanan Kalsel. Inilah suasana stand Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan dalam gelaran MTQ Nasional Kalsel Expo 2022 di Martapura, Kabupaten Banjar. Beragam produk hasil hutan non-kayu seperti madu, kopi pasak bumi, jahe, gula aren, serbuk kayu manis, dan kerajinan rotan ditampilkan dalam kegiatan pameran ini. Produk hasil hutan non-kayu ini berasal dari 9 kesatuan pengelola hutan atau KPH dan 1 tahura Sultan Adam di bawah naungan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan. Turut ditampilkan kelompok tani hutan dengan sajian kopi seduh dan demo pembuatan gelang simpai. Kita menampilkan beragam produk-produk dari kesatuan pengelolaan hutan kita yang ada di Kalimantan Selatan. Yang perlu diketahui ada 9 KPH dan 1 tahura Sultan Adam. Di mana produk-produk yang kita hasilkan di sini itu berupa produk-produk hasil hutan bukan kayu. Baik itu berupa madu, berupa kopi, berupa jahe, berupa serbuk gula aren, juga berupa kayu manis dan produk-produk lainnya. Kita juga menampilkan kelompok tani hutan kita. Nah, di sini kelompok tani hutan kita juga kita adakan juga mereka menyajikan berupa kopi seduh, kopi aranio. Begitu juga dengan gelang simpai, ini merupakan kelompok tani hutan kita untuk membuat gelang simpai di area demo untuk event kita di stand Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan. Kegiatan MTQ Nasional Kalsel Expo 2022 digelar dari tanggal 12 hingga 16 Oktober dalam rangka memeriahkan event MTQ Nasional di Banua bertempat di ruang terbuka hijau Ratu Jaleha, Martapura. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menyerahkan bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial kepada 822 penerima di Panti Sosial Budi Luhur Jalan Ahmad Yani kilometer 30 Banjarbaru. Lewat sejumlah bantuan berupa peralatan sekolah dan peralatan dapur dan lainnya ini dapat memberikan manfaat dan digunakan sebaik-baiknya. Setelah membuka perhelatan MTQ Nasional ke-29 di Astaka Utama Kirampak, Kabupaten Banjar, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur menyerahkan bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, lansia, rentan nafsa, HIV, dan anak di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Bantuan atensi berupa peralatan sekolah untuk anak, sepeda gunung, alat pemanas nasi, blender, kompor gas, kasur, peralatan kecantikan, pakaian, dan lainnya dengan total nilai 1,9 miliar lebih untuk 822 PPKS. Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan pemberian atensi ini merupakan tanggung jawab pemerintah guna memberikan perlindungan sosial. Pemerintah juga bertekad memberikan bantuan kepada mereka yang bisa diberdayakan untuk menghilangkan dan menanggulangi kemiskinan. Wapres berharap agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya. Juga pemerintah bertekad untuk
selain memberikan bantuan bagi mereka yang bisa kita berdayakan, kita juga akan berdayakan untuk menghilangkan dan mengurangi kemiskinan. Pada harapkan bahwa di tahun 2024 itu kemiskinan menjadi 0%. Usai memberikan bantuan secara simbolis kepada 5 golongan penerima manfaat, Wapres RI menyapa para PPKS dan memberikan semangat kepada mereka. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, adanya rencana peningkatan infrastruktur di Anjungan Kalimantan Selatan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta mendapat apresiasi dan dukungan Komisi 3 DPRD Kalsel. Melalui pembenahan ini harapannya tidak tertinggal dari anjungan daerah lainnya di Indonesia. Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan mengapresiasi dan mendukung adanya rencana peningkatan infrastruktur di Anjungan Kalimantan Selatan Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta. Pasalnya keberadaan Anjungan Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah selain menjadi salah satu pusat edukasi pelestarian budaya Banjar, juga bahan wawasan bagi para pengunjung. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, Rosehan NB menyatakan untuk tahap pertama akan dilakukan pembenahan pada musola, bangunan utama, dan fasilitas lift untuk disabilitas. Rosehan berharap dengan adanya pembenahan tersebut ke depannya perhatian dari seluruh pihak dapat lebih ditingkatkan guna mendukung Anjungan Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Kami tadi berdiskusi bahwa untuk tahap pertama ini pembenahan musola, pembenahan bangunan utama junjungan tinggi, bangunan tinggi ini ada fasilitas lift untuk orang-orang disabilitas, sehingga orang-orang yang mohon maaf yang tidak berkemampuan, mungkin terlalu capek, memang ada permasalahan dengan mereka, bisa naik lewat lift. Nah, yang lain-lain juga tadi Ibu Mumun bilang bahwa kalau bisa atapnya dikembalikan supaya menjadi atap sirap. Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan juga meminta dukungan segala pihak, khususnya pula DPRD melalui fungsi-fungsinya, agar perhatian terhadap Anjungan Kalimantan Selatan lebih dioptimalkan. Pasalnya sejauh ini yang datang berkunjung ke Anjungan Kalimantan Selatan tidak hanya warga Banjar yang berdomisili di Jakarta, akan tetapi juga warga dari daerah lain juga banyak, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, masih berbicara mengenai masalah pembangunan dan kali ini Kementerian PUPR melalui BPPW Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin tuntaskan penyelesaian pembangunan penataan kawasan kumuh di Kelayan Barat. Rampungnya kawasan tersebut juga dilengkapi public space guna mendorong kreativitas masyarakat. Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia mengangkat tema kolaborasi pentahelik dengan pembangunan permukiman dan perumahan perkotaan menuju nol kumuh. Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan telah menyelesaikan pembangunan penataan kawasan kumuh di kawasan Kelayan Barat, Banjarmasin. Keberhasilan penataan permukiman kumuh ini diawali dengan kolaborasi bersama Pemko Banjarmasin yang berinisiatif melakukan pembebasan lahan di kawasan tersebut pada tahun 2016 silam. Selanjutnya, BPPW Kalimantan Selatan melakukan pembangunan rusunawa 4 lantai terdiri dari 58 unit tipe 46, masing-masing dilengkapi 2 tempat tidur, meja tamu, meja makan, dan perlengkapan lainnya. Sedangkan kawasan Kelayan Barat, pengerjaannya dimulai sejak kontrak 20 April hingga selesai 10 Desember 2021 dengan anggaran bersumber dari APBN senilai 44 miliar rupiah. Ini untuk pembangunan jalan lingkungan, pile slab ceiling, perbaikan drainase, pekerjaan drop-off area, plaza, amphitheater, lapangan futsal mini, gerbang kawasan, area parkir, toilet, instalasi pengolahan air limbah, termasuk ruang terbuka hijau. Menurut Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Teuku Dapis Hamid, kawasan yang berhasil ditata ini telah diserah terimakan operasionalnya kepada Pemko Banjarmasin untuk mengelola dengan kewenangan penuh yang bisa dimanfaatkan untuk
membangun pusat ekonomi baru hingga menjadi kawasan ikon wisata baru. Jadi setelah kita bangun, bagaimana Pemko Banjarmasin PR-nya mengelola, memanfaatkan kawasan ini sehingga bisa menjadi nilai tambah bagi kota Banjarmasin, baik dari sisi kawasan wisata, lebih baik lagi kalau bisa menjadi menambah PAD kota melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang secara langsung dirasakan. Kan kalau sekarang orang jualan pasti laku, kalau dulu kan agak sulit. Nah sekarang dengan kawasan yang menjadi cantik, bagus begini, tumbuh pusat ekonomi baru di sini gitu. Kalau boleh jujur, mungkin di kawasan seberang sekarang iri sama di sini. Dulu menolak, tapi sekarang pasti berharap kawasannya ditata seperti ini. Nah, itulah pemerintah pusat bertindak memberikan contoh, trigger kepada pemerintah kota Banjarmasin. Nanti kota-kota bisa melakukan replikasi penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah. Sangat bermanfaat sekali. Kami sangat bersyukur dengan adanya pembangunan ini, dan mengenai rumah kami juga yang mereka kemarin dari ini proyek BSPS. Kami juga dapat kemarin, tapi mungkin nggak harus direhab aja. Bagian BPR. Jadi setelahnya ada lapangan futsal terbuka. Jadi yang main di sini bukan anak-anak aja, remaja juga main. Tapi kalau remajanya untuk orang di sini, tapi kalau anak-anak ada yang dari klien, karena mereka katanya ini taman kami katanya gitu mereka itu. Sementara untuk pemeliharaan terhadap infrastruktur, kawasan Muara Klayan ini masih menjadi kewajiban Kementerian PUPR hingga bulan Maret tahun 2023 mendatang. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Dan pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama Pemko Banjarmasin sosialisasikan BPHTP online. Tetaplah bersama kami.